Kamu berdiri di dalam roket, mesin menyala, dan kamu bersumpah, kali ini kamu tidak akan berhenti. Kamu akan terbang lurus, sampai ujung alam semesta. Tapi ini pertanyaannya, yang membuat banyak fisikawan menelan ludah. Kalau kamu benar-benar sampai, apa yang kamu temukan? Tembok, jurang kosong, atau sesuatu yang tidak mengizinkan kamu sampai sama sekali? Karena ada kemungkinan yang lebih menyeramkan daripada tembok. Bukan karena ujung itu berbahaya, tapi karena ujung itu bisa jadi definisi yang salah. Seolah-olah alam semesta sedang menertawakan cara otak kita memahami batas. Dan kalau ujung itu tidak ada, maka pertanyaannya bergeser. Bukan apa yang ada di ujung, tapi berapa lama sampai kita sadar kita tersesat di sesuatu yang tidak punya tepi. Misteri ini meledak bukan karena mitos, tapi karena angka. Awal abad ke-20, Festus Slaver mengukur spektrum cahaya nebula spiral yang kita tahu sekarang adalah galaksi dan mendapati banyak di antaranya mengalami redshift. Cahaya mereka bergeser seperti sirene yang menjauh. Lalu tahun 1929, Edwin Hubble menerbitkan hubungan yang mengubah sejarah. Semakin jauh galaksi, semakin cepat ia menjauh. Itu bukan perasaan, itu grafik. Itu garis lurus. Dan garis lurus itu seperti menulis satu kalimat besar di langit. Ruang itu sendiri sedang mengembang. Begitu kamu menerima ekspansi, kamu otomatis terseret ke pertanyaan berikutnya. Ekspansi itu terjadi kemana? Apakah ada ruang kosong di luar alam semesta yang sedang kita isi? Atau pertanyaan itu memang tidak masuk akal sejak awal? Dan di titik ini, pikiran manusia mulai retak. Karena mengembang terdengar seperti balon di ruangan. Tapi alam semesta bukan balon di ruangan. Alam semesta adalah ruangannya itu sendiri. Obsesi tentang tepi langit jauh lebih tua dari Hubble. Babilonia meninggalkan catatan bintang dan musim di tablet tanah liat seperti MUL.APIN. Merekam kosmos seolah-olah kosmos bisa dipetakan, dijinakkan, dan diprediksi. Di Yunani, Aristoteles membayangkan alam semesta berbentuk bola tertutup. Langit dianggap sebagai kulit yang membungkus segalanya. Ide itu bertahan ratusan tahun bukan karena akurat, tapi karena menenangkan. Kalau ada kulit, ada batas. Abad kedua, Claudius Ptolemy menulis Almagest. Ia menyusun matematika gerak planet dengan ketelitian luar biasa untuk zamannya. Lagi-lagi, alam semesta diperlakukan seperti mesin tertutup, berlapis-lapis, rapi, seolah ada dinding terakhir. Lalu datang Kopernikus, Galileo, Kepler, menggeser pusat dari bumi ke matahari. Tapi ironisnya, pertanyaan ujung tidak mati. Ia hanya pindah tempat, dari ujung langit di atas kita, menjadi ujung ruang di luar kita. Ketika Einstein merumuskan relativitas umum 1915, ruang dan waktu tidak lagi panggung kosong. Mereka lentur, bisa melengkung. Dari sini, Alexander Friedman dan Georges Lemaitre menunjukkan solusi alam semesta yang mengembang, bahkan sebelum Hubble menguatkannya lewat observasi. Kalau alam semesta benar-benar punya awal panas, harus ada sisa panas itu. Dan tahun 1965, Arno Penzias dan Robert Wilson menemukannya. Dengung radio yang tidak bisa mereka hilangkan. Itu adalah Cosmic Microwave Background, gema paling tua di langit. Cobb kemudian memetakan ketidakseragaman kecilnya, George Smoot dan kawan-kawan, 1992. WMAP memperhalus. Planck rilis 2013 sampai 2018 membuat peta paling tajam. Secara teori, peta ini harus hampir rata. Hanya bintik-bintik kecil yang menjadi bibit galaksi. Tapi lalu muncul cold spot, sebuah area yang lebih dingin dari yang diharapkan. Mungkin cuma statistik, mungkin juga, kata beberapa studi, efek dari supervoid, wilayah ruang yang sangat kosong. Tapi tidak semua orang puas, karena mungkin ini terlalu besar untuk diabaikan. Lalu ada fenomena yang dijuluki dramatis, axis of evil.
penyelarasan multipol tertentu pada peta CMB yang tampak tidak acak. Nama itu sensasional, tapi problemnya serius. Alam semesta skala besar seharusnya isotropik, tapi mengapa peta ini terlihat seperti punya arah favorit? Dan ada kejanggalan lain yang lebih baru, lebih tajam, lebih memecah komunitas Hubble tension. Pengukuran laju ekspansi dari alam semesta awal, Planck, dan dari alam semesta lokal, misalnya SH0ES, dipimpin Adam Riess, tidak sepakat. Seolah-olah alam semesta memberi dua jawaban untuk satu pertanyaan. Masalahnya bukan sekadar angka beda sedikit. Kalau tensi ini bertahan, bisa berarti ada fisika baru, jenis energi baru, partikel baru, atau sesuatu yang salah pada asumsi kita tentang ruang itu sendiri. Dan setiap kali asumsi dasar retak, ide ujung alam semesta ikut terbuka lagi. Penjelasan paling aman dan paling kuat secara sains adalah ini. Ujung yang kita bicarakan sebenarnya adalah batas pengamatan. Alam semesta punya umur, cahaya punya kecepatan. Jadi ada jarak maksimum cahaya sempat sampai ke kita sejak awal. Itulah sebabnya ketika kamu bertanya, apa di ujung? Sains menjawab, ujung bagi kita adalah horizon kosmik. Bukan tembok, bukan pagar, tapi garis di mana informasi berhenti. Bukan karena ada penjaga, melainkan karena waktu tidak cukup. Analoginya bukan orang berjalan ke ujung bumi. Analoginya adalah orang berdiri di tengah badai kabut. Dunia tidak berakhir di kabut, tapi mata kamu berakhir di sana. Di model Lambda CDM, komposisi kosmos didominasi materi gelap dan energi gelap. Kita tidak melihat keduanya secara langsung, tapi efek gravitasinya dan jejaknya pada struktur kosmik membuat model ini sangat presisi, terutama ketika dipadukan dengan data CMB dan BAO. Jadi untuk versi mainstream, tidak ada tembok. Alam semesta bisa saja tak terbatas, tapi kemampuan kita untuk mengintipnya terbatas. Dan batas itu, ironisnya, terlihat seperti ujung. Lalu datang temuan yang mengubah rasa aman itu. Tahun 1998 sampai 1999, dua tim dipimpin Saul Perlmutter serta Brian Schmidt dan Adam Riess menggunakan supernova tipe 1A sebagai lilin standar. Dan hasilnya mengejutkan, supernova jauh tampak lebih redup. Alam semesta ternyata mempercepat. Percepatan berarti sesuatu yang lebih dari sekadar ekspansi. Ia melahirkan konsep event horizon cosmic. Garis tak terlihat di mana galaksi bisa melewati titik tidak bisa kembali. Bukan karena ditelan lubang hitam, tapi karena ruang di antaranya membesar terlalu cepat. Dan di sini ujung berubah makna. Ujung bukan lokasi, ujung adalah keadaan. Ujung adalah momen ketika alam semesta memutus jaringan perlahan tanpa suara. Jika energi gelap benar-benar konstan, masa depan jauh bisa jadi heat death. Galaksi-galaksi di luar grup lokal menghilang dari langit. Peradaban di masa depan mungkin tidak pernah tahu Big Bang karena bukti-buktinya lenyap di balik horizon. Jadi pertanyaanmu tadi, tembok atau ruang hampa, mendapat musuh baru, penghapusan, alam semesta tidak perlu punya tepi untuk membuat kita merasa terkurung. Sekarang kita masuk ke wilayah yang membuat komentar YouTube biasanya terbakar. Pertama, alam semesta bisa terbatas tapi tanpa tepi, finite but unbounded. Seperti permukaan bumi, kamu bisa jalan lurus tanpa jatuh dari ujung, tapi kamu juga tidak menemukan dinding. Dalam kosmologi, ini bisa terjadi karena topologi ruang yang melipat, misalnya model 3 torus. Secara ekstrim, kamu bisa membayangkan, kalau kamu terbang cukup jauh ke satu arah, kamu mungkin kembali dari arah sebaliknya. Ujungnya bukan tembok, ujungnya adalah loop. Kedua, inflasi kosmik. Alan Guth, 1981, mengusulkan fase ekspansi super cepat di awal alam semesta. Andre Linde kemudian mengembangkan ide inflasi abadi yang membuka pintu multiverse. Gelembung-gelembung alam semesta lahir terus-menerus. Jika gelembung lain pernah menyentuh gelembung kita, tabrakan itu bisa meninggalkan pola di CMB, semacam memar kosmik.
Cold spot lalu berubah status dari anomali menjadi kandidat bekas benturan. Ketiga, teori Brand dalam beberapa versi string teori. Gagasan bahwa alam semesta kita mungkin membran 3D yang mengapung dalam ruang berdimensi lebih tinggi. Ujung bagi kita bisa jadi bukan tepi, tapi tempat membran ini melengkung, terlipat, atau berinteraksi dengan membran lain. Dan yang paling secret file, simulasi. Nick Bostrom, 2003, mempopulerkan argumen simulasi. Dalam versi paling dingin, ujung alam semesta bukan kosmologi, tapi optimasi. Area yang tidak pernah dilihat, tidak perlu dihitung. Maka temboknya bukan batu, temboknya adalah akses. Kamu bisa terbang secepat apapun, tapi sistemnya tidak mengizinkan kamu membuka pintu yang tidak disediakan. Kalau alam semesta melipat, implikasinya menyeramkan dan indah sekaligus. Langit bisa menyimpan pengulangan. Objek yang sama mungkin terlihat dari dua arah berbeda. Identitas kosmik jadi seperti labirin. Kalau multiverse benar, maka hukum fisika yang kamu anggap mutlak hanya kebiasaan lokal. Di luar sana bisa ada alam semesta dengan konstanta berbeda. Bintang tidak menyala seperti bintang kita. Materi tidak membentuk kehidupan seperti kita. Kita hidup bukan di satu-satunya tempat, tapi di tempat yang kebetulan bisa. Kalau Brand dan dimensi ekstra benar, maka di luar ujung bukan kehampaan, melainkan ruang yang tidak bisa kita indera. Kita seperti makhluk 2D di atas kertas yang tidak mengerti atas dan bawah. Kalau simulasi benar, itu menghantam pertanyaan paling personal. Apakah kesadaran itu asli? Atau emulasi yang terasa asli? Apakah penderitaan bermakna atau hanya konsekuensi dari sistem yang berjalan sesuai aturan? Dan kembali ke sains mainstream, bahkan tanpa multiverse, ekspansi dipercepat saja sudah cukup untuk menciptakan tragedi pengetahuan. Dalam miliaran tahun, langit bisa menjadi sepi, astronomi menjadi mustahil, dan masa lalu kosmik menjadi mitos. Bayangkan peradaban masa depan yang lahir di pulau galaksi tunggal. Mereka akan menyimpulkan alam semesta statis, kecil, sepi. Mereka tidak salah. Mereka hanya terlambat. Dan sekarang kita kembali ke kamu, ke manusia, ke makhluk kecil yang hidup di batu yang mengorbit bola api. Kamu mungkin tidak akan pernah menyentuh ujung alam semesta, tapi kamu melakukan sesuatu yang lebih aneh. Kamu memaksa alam semesta untuk mengakui dirinya lewat pikiranmu. Kita terbuat dari unsur yang ditempa di inti bintang. Kita adalah debu bintang yang belajar menyebut dirinya aku. Dan debu ini berani bertanya, apakah ada tembok di ujung segalanya? Itu bukan pertanyaan kecil. Itu tindakan berbahaya. Mungkin ujung itu tembok. Mungkin ujung itu tidak ada. Mungkin ujung itu cuma batas cahaya. Tapi apapun jawabannya, satu hal tidak berubah. Rasa takut kita bukan pada tepi, melainkan pada ketidakpastian. Karena ketidakpastian memaksa kita hidup tanpa pegangan. Dan justru disitulah sisi inspiratifnya. Keberanian manusia bukan saat menemukan jawaban, tapi saat tetap bertanya, walau alam semesta tidak berjanji akan membalas. Karena mungkin ujung alam semesta yang paling nyata, bukan di luar sana, tapi di dalam diri kita. Batas perhatian, batas imajinasi, batas kesabaran. Dan setiap kali kamu menolak menyerah, batas itu mundur sedikit.